Waktu kita lagi menyembah Tuhan barusan, kita 45 menit kita dalam hadirat Tuhan. Saya merasa seperti kita tuh dibawa di dalam keadaan yang damai dan tenang dengan Tuhan. Tapi saya juga melihat di sekeliling kita, di sekitar kita, itu seperti begitu banyak sekali kekacauan. Begitu banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang sepertinya kayaknya ketakutan, gelisah, dan saya mendengar bahkan ada yang teriak-teriak. Bahkan saya mendengar ada yang mereka berteriak, "Where are you? Where are you, Lord?" Ini penglihatan yang saya ditunjukkan ketika kita lagi menyembah Tuhan. Seperti kacau semuanya. Tapi saya melihat ada beberapa orang yang ada di tempat itu seperti tenang banget. Seperti nggak tahu apa yang sedang terjadi. Bahkan saya melihat seperti orang-orang itu ada di dalam suasana di tempat mereka. Mereka tidak sadar di luar itu benar-benar kacau, benar-benar seperti kayak menakutkan, menggelisahkan. Orang berhamburan lari. Tapi saya melihat sekelompok orang ini kok bisa tenang. Waktu ketika saya melihat lebih dekat, saya melihat kenapa orang ini sepertinya tenang. Saya lihat orang-orang itu duduk. Dan ketika mereka duduk di depan daripada meja mereka, itu ada buku. Dan saya lihat itu adalah Bible, saudara. Kemudian ketika saya lebih dekat lagi, saya melihat ini orang kok gak takut ya. Kok kayak gak gelisah, gak takut. Di sekitarnya orang pada lari-lari atau gimana. Dia seperti kayak menikmati buku itu. Tapi juga saya melihat tiba-tiba di telinganya itu ada seperti sesuatu yang dipasang. Dan waktu saya lebih dekat lagi saya melihat itu seperti earphone, saudara. Seperti mereka mendengarkan sesuatu di telinga mereka. Dan kemudian saya ingin tahu lagi, dan saya kepingin untuk lihat dan kepingin tahu mereka tuh mendengar apa. Waktu saya mendengar apa yang mereka dengar di earphone, itu deklarasi firman Tuhan dan penyembahan. Penyembahan di dalam firman Tuhan yang dideklarasikan. Dan tiba-tiba saya melihat buku yang ada di depan mereka itu seperti bercahaya dan mengelilingi dan menyelimuti akan seluruh tubuh mereka, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Jadi seperti ada sinar yang keluar dari buku itu dan kemudian membungkus orang-orang ini. Buat saya pribadi, saya tahu. Kalaupun saya tidak menyampaikan ini di hadapan umum, ini buat saya tahu apa artinya. Kelompok orang-orang inilah kelompok yang dikatakan, sekarang saya tahu ada firman Tuhan katakan, walau 1000 orang rebah, 10.000 rebah, itu tidak menimpa engkau, kau hanya menonton saja. Wow, this is powerful.
Karena orang ini dibungkus dengan kemuliaan Tuhan melalui akan setiap firman yang mereka dengar dan mereka deklarasikan. Dan telinga mereka tidak terkontaminasi dengan ketakutan dan suara-suara orang teriak-teriak. Karena mata mereka, telinga mereka, hati mereka tenang karena ada di depan dia buku, dan itu adalah buku kehidupan. Wow. It's powerful. Powerful vision yang baru Tuhan berikan pada saya. Katakan amin. Yes. Dengan kata lain, ketika saudara seringkali merenungkan firman Tuhan bukan karena paksaan, tapi karena kerinduan dan cinta, ada sesuatu di firman itu yang akan menyatu dengan dagingmu, saudara. Karena firman adalah roh dan kehidupan. Dan firman yang menjadi roh dan kehidupan itu yang membuat saudara berbahagia. Yang membuat saudara damai sejahtera. Yang membuat saudara tidak takut. Yang membuat saudara tidak cemas. Yang membuat saudara tidak melihat di sekitarmu. Tidak mendengar di sekitarmu gonjang-ganjing. Terjadi yang namanya kolaps. Terjadi yang namanya keributan. Terjadi yang namanya chaos. Wow. Saudara kan aman dan tenang. Ini penglihatan yang baru saja waktu saya menyanyikan lagu Haleluya ini. Seperti Tuhan bukakan penglihatan saya. Dan Tuhan memberikan penjelasan kepada saya. Dan saya sampaikan pada Anda. Saudara tahu apa yang saya lihat tentang buku yang ternyata Alkitab yang bercahaya ketika dibaca oleh sekelompok orang itu di tengah orang-orang yang berlarian ketakutan, gelisah, dan dia menggunakan akan penutup telinga, ternyata seperti earphone seperti itu, dan dia mendengarkan akan janji Tuhan yang dideklarasikan. Dan tiba-tiba saya melihat seperti buku itu jadi cahaya. Dan cahayanya itu seperti kayak menyelimuti, membungkus, memenuhi dengan seluruh tubuh orang itu. Wih. Saya juga kepingin sudah lebih dan lebih lagi. Dan saya tahu Tuhan memberikan saya pesan ini untuk mengingatkan saya juga untuk masuk lebih lagi, untuk menyerap dan menyedot akan yang namanya rahasia pewahyuan yang ada di dalam Alkitab, yang mungkin Anda katakan itu tebel, tapi dalam kitab Yohanes pasal terakhir dikatakan kalau ada hal-hal yang menjadi mukjizat karya Tuhan yang dilakukan, nggak akan cukup kalau ditulis di dalam Alkitab itu. Artinya ada sesuatu karya Tuhan yang dahsyat di hari-hari akhir ini. Yang akan terjadi melalui orang-orang yang engkau punya kecintaan, kerinduan, radical lover dengan Tuhan, dengan pengenalan akan firman Tuhan. Dan pengenalan firman Tuhan yang akan membuat engkau riding the wave. Pengenalan firman Tuhan yang akan membuat saudara akan berselancar di atas gelombang setiap problem dan masalahmu. Nah, cahaya yang saya lihat di dalam buku itu apa, saudara? Firman Tuhan adalah roh dan kehidupan. Roh itu siapa, saudara? Spirit of God. Roh itu siapa, saudara? Holy Spirit. Ngerti, saudara? Apa yang membuat saudara menjadi malas untuk mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan? Karena Roh Kudus tidak menerobos engkau. Tapi melalui akan puasa ini, pengorbanan kita, duduk diam kita di kaki Tuhan,
kuasa kita, pengendalian diri kita, pengendalian nafsu kita, pengendalian emosi kita, pengendalian everything. Membuat saudara dan saya untuk punya hati yang fleksibel itu diterobos oleh Roh Kudus. Saudara, waktu saya melihat penglihatan yang dahsyat barusan, saya tahu Tuhan menantang kita, mengajak kita untuk merenungkan firman yang lebih lagi. Membaca, makan firman Tuhan, ngerti tidak ngerti saudara makan. Tapi saudara juga belajar yang namanya menelaah, merenungkan firman Tuhan itu bicara seperti kayak, saudara tahu lembu? Lembu itu ketika makan nggak langsung dimakan ya. Makanannya itu dikunyah, kemudian ditumpahkan, dilepeh, kemudian dimakan lagi semakin lembut. Itulah merenungkan firman Tuhan, seperti itu. Tapi saudara, perlu saudara makan firman Tuhan sebanyak mungkin, ngerti tidak ngerti. Karena Tuhan katakan, hari-hari ini hari kegoncangan. Sekali lagi saya katakan, saya merinding dengan kata-kata ini, tapi makanya kita minta sama Tuhan hari ini jubah perlindungan Tuhan, kita minta sama Tuhan kuasa kerendahan hati, power of humble ada dalam kehidupan kita. Karena janji Tuhan mengatakan bahwa orang yang rendah hati akan ditinggikan. Tuhan membela orang yang rendah hati, orang yang tertindas. Saudara akan dibela oleh Tuhan. Dia akan melihat perkaramu, dia akan menimbang perkaramu. Dia melihat di dalam dirimu ada pertobatan, ada perubahan, ada kerinduan untuk engkau mau tiarap di hadapan Tuhan, untuk engkau lebih lagi memperbaiki hidupmu. Kau akan mengalami yang namanya riding the wave. Engkau akan bahkan berselancar di atas ombak daripada persoalan masalahmu, karena saudara menjadi orang yang rendah hati. Apapun itu, saudara dan saya mempersiapkan dirimu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mengatakan dengan Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi mendengar akan arahanmu, instruksimu, peka dengan apa yang engkau mau. Berjalan di dalam instruksimu, berjalan di dalam arahanmu, berjalan di dalam kepekaan demi kepekaan. Katakan amin. Penglihatan saya tadi jelas loh saudara. Saya melihat, tapi saya nggak tahu ya ini keadaan yang terjadi ini seperti penglihatan kapan akan terjadi. Tapi saya tahu itu pasti terjadi. Dan saya tidak tahu di mana. Tapi kayak Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, kalau kamu udah siap untuk berada di dalam masa yang namanya riding the wave, saudara, ketika masa sana sini kita mendengar kabar sana sini, kita tidak akan ketakutan, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan gentar. Karena kita tahu di depan kita adalah buku kehidupan yang kita baca, kita deklarasikan. Dan saya melihat seperti kayak penyembahan yang dideklarasikan. Itu yang saya waktu lihat di dalam vision waktu kita menyembah lagu Haleluya tadi. Dan itu menjadi satu sinar yang membungkus kita, menyinari kita. Makanya kenapa orang-orang itu nggak dengar yang namanya orang teriak-teriak atau apa. Karena diisi firman, matanya ngeliat ke buku. Bukunya apa? Alkitab. Nah, orang yang seperti ini, kalau kamu mengalami masa yang benar-benar goncang, saudara udah siapkan diri untuk saudara memperlengkapi seluruh indera rohanimu, seluruh panca indramu, terutama panca indera secara spiritual, secara rohani, itu sudah siap dan sudah mahir untuk menjadi orang yang fasih untuk melihat dengan indera secara rohani. Sehingga kamu tidak akan menjadi orang yang ketakutan, khawatir, gelisah, goncang. Kau gak akan menjadi orang yang seperti
orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan pada malam ini. Katakan amin.